Dugaan praktik korupsi kembali mencuat. Oknum Menteri Marwar Sirait MS dan Gubernur Kang Deddy Mulyadi KDM diduga terlibat dalam penerimaan suap dan gratifikasi yang terkait dengan proyek perumahan dan penguasaan tanah. Skema ini diduga dijalankan bersama dengan oknum konglomerat yang diduga hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Proyek perumahan yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat justru dikelola secara tidak tepat. Hak-hak masyarakat atas tanah diduga tidak dihormati. Kepentingan publik disingkirkan, sementara oknum-oknum tertentu menikmati aliran dana yang tidak jelas sumbernya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dapat mulai menelusuri jejak keuangan dari pembelian rumah mewah Menteri MS di kawasan Menteng yang nilainya sangat tinggi, yakni lebih dari 150 miliar rupiah, bahkan dikabarkan mencapai 200 miliar rupiah. Dengan menelusuri sumber dana tersebut, KPK, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri diharapkan dapat mengungkap kemana aliran dana itu mengalir dan siapa saja pihak yang terlibat. Pembersihan di lingkungan pemerintahan perlu dilakukan secara menyeluruh. Mereka yang tidak sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang bertekad membersihkan negeri dari para koruptor dan memutus cengkraman oligarki harus disingkirkan. Sebab oligarki dan praktik korupsi inilah yang menjadi sumber malapetaka, penyebab runtuhnya ekonomi rakyat dan pengkhianatan terhadap masa depan bangsa. Pembangunannya makin lancar, yang membangunnya makin terus kan kita banyak bangun sekarang irigasi, drainase, sekolah, pasti butuh bahan bangunan. Ya, mungkin aja ya. Nah ini juga realisasi evaluasi di Provinsi Jawa Barat. Ya, ini perlu kita perhatikan bahwa secara year on year, ya ini Sudah makan belum? Punya ongkos enggak? Punya duit? Punya istri enggak? Tepuk tangan ya, semangat semuanya. Hadir dari seluruh pelosok Provinsi Jawa Barat dibimbing oleh para camatnya, para bupati dan wali kotanya. Sebagai tantangan, rintangan, hambatan kita karena juara terbaik adalah juara yang mampu bertarung di atas badai. Punya tradisi dari dulu sejak bupati, saya memutuskan Provinsi Jawa Barat untuk memberikan jaminan bagi seluruh kuli bangunan, kuli nyangkul, pemulung, membantu rumah tangga, dan seluruh non-foreign anggota DPR. Untuk mendapat asuransi ketenaga kerjaan. Gubernur dan bupati mengorkestrasi rumah, kan yang selalu menjadi tuduhan adalah termasuk saya yang dituduh, gitu kan? Saya ketemu Pak Ara saja, acara baru sekarang. Itu pun saya mau datang, tujuannya memberikan bantuan rumah rakyat miskin untuk warga yang dipelopori oleh Yayasan Bunda Suci. Tapi postingannya kan saya mendapat aliran dana gratifikasi. Yang punya rumah bagus Pak Ara yang dituduh saya. Nah, tapi kalau saya langsung di belakang saya jawab, justru saya ini adalah kalau saya bertemu dengan para konglomerat membangun perumahan di Jawa Barat, ingat dalam setiap perumahan yang dibangun ada kekayaan yang diambil, ada peningkatan pendapatan para konglomerat yang diambil. Justru saya mau balik, harus membangun 1 atau 2 kampung yang rumahnya tertata yang itu diperuntukkan untuk orang miskin. Target produksi rumah harus kita hati-hati terhadap penataan ruangnya. Kalau tidak, yang dijanjikan rumah mewah bebas banjir, ketika musim hujan banjirnya 2 meter. Yang terakhir, negara harus mulai membatasi kepemilikan rumah. Kenapa? Karena habisnya tanah itu oleh orang yang ngambil rumah di mana-mana. Karena kan rumah mewah itu besar-besar tuh. Jangan sampai rumah yang besar-besar ini itu tidak diisi. Kenapa? Yang isinya juga nggak tahu di mana. Ini. Jadi orientasinya adalah rumah untuk investasi. Menurut saya investasi jangan di rumah. Kenapa? Membuat mati. Kenapa membuat mati? Dengan investasi bangun rumah, rumahnya kosong, rumahnya nggak ada berisi, buahnya nggak mati, tidak berputar. Investasi lebih baik di tempat-tempat lain yang memutarkan ekonomi. Ini yang saya harapkan. Jadi saya ucapkan terima kasih
mudah-mudahan ke depan perumahan di Indonesia di Jawa Barat semakin meningkat. Kemudian ke depan tidak ada disparitas, tidak ada orang yang jumlah rumahnya banyak banget dan ada orang yang tidak punya rumah sama sekali.